Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Ekonomi Project episode 4, Mahkamah Agung. Selamat malam semuanya. Kita mulai saja. Jadi di episode keempat ini, sorry, lupa nanti ini basic nanti ke episode 3. Episode 4 kali ini kita membahas Mahkamah Agung, membahas struktur organisasi Mahkamah Agung. Jadi pertama-tama kalau kita membahas Mahkamah Agung ini, kita membayangkan yudikatif ya. Jadi Mahkamah Agung ini satu dari eh, apa namanya lembaga bukan institusi ya. Satu dari institusi yudikatif ya, menjalankan peradilan. Jadi kita langsung ke slide 2 aja. Nah, ini kan ini struktur dan kewenangan Mahkamah Agung ya. Nih, jadi Mahkamah Agung ini adalah salah satu fungsinya itu adalah dia ini puncak putusan. Puncak putusan itu dia kan tugasnya melaksanakan peradilan ya di Indonesia ini ya. Jadi peradilan di Indonesia kan ada 3 tingkat ya, yaitu di tingkat pertama, lalu banding, lalu kasasi. Setelah kasasi ada juga yang peninjauan kembali ya kan PK. Ya. Nah, Mahkamah Agung ini adalah mengadili di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Itu. Jadi kata-kata Mahkamah Agung ini ya kan sering membingungkan kalau di negara Indonesia ini. Karena temannya adalah Jaksa Agung, sama-sama Agung, tapi totally different. Kenapa? Jaksa Agung itu orang, Jaksa Agung itu orang seorangan, Pak Kumis, ya, itu Jaksa Agung. Kalau Mahkamah Agung itu bukan orang seorangan, dia itu institusi Mahkamah Agung itu. Itulah yang membuat saya juga bingung sebelum saya belajar, ya kan? Jadi kita sama-sama belajar. Mahkamah Agung itu ada orang perorangannya, ada namanya Ketua Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agungnya sendiri itu ya ini gedung ini, ya kan? Dia Mahkamah Agung itu institusi, bukan institusi juga gimana nyebutnya ya? Kantor Mahkamah Agung itu. Jadi ada hakim agung yang jumlahnya sekitar 50-an, ada ketua Mahkamah Agung di antara hakim agung itu. Lantas konkretnya ke bawah apa ini? Apa Mahkamah Agung ini? Struktur organisasinya apa? Yaitu pengadilan. Jadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung kayak gitu ininya. Eh, ini apa itu? Strukturnya itu pengadilan negeri, ada ketua pengadilannya, pengadilan tinggi, ada ketua pengadilannya. Lantas terakhir Mahkamah Agung, ada ketua Mahkamah Agungnya, Pak Ketua gitu menyebutnya kan. Jadi ya kira-kira itu langsung langsung saya jelaskan seperti itu konkretnya ya kan. Nah, kalau tugasnya ya ini tugasnya kan dia ini adalah puncak putusan ya, Mahkamah Agung ini. Jadi di kasasi maupun di peninjauan kembali. Lalu dia juga ada tugas ngawasin peradilan di bawah undang-undang ya kan. Ya, maksudnya ini nih, peradilan di bawah undang-undang ya. Kemudian peradilan sendiri, ini salah nih, 2 kali ya. Peradilan itu ada yang umum, agama, militer, tun. Tingkat pertama, ingkra itu boleh banding ke pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini berisikan beberapa hakim agung. Ya, hakim agung sendiri diusulkan oleh
komisi yudisial. Nah, nggak ada di sini ya, tapi kita bahas saja. Diusulkan oleh komisi yudisial, di fit and proper test oleh anggota DPR RI, lalu disahkan, ditetapkan oleh Pak Presiden. Itu jadi dia hakim agung. Sedangkan ketua Mahkamah Agungnya dipilih oleh sesama hakim agung. Akan tetapi ada yang beda. Hakim agung ini ya bisa dari hakim karir, bisa juga dari di luar itu, akademisi, pakar hukum tuh akademisi, tapi dia nggak pernah jadi hakim. Dia bisa jadi hakim agung. Beda dengan hakim-hakim di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Itu adalah hakim karir. Hakim karir itu PNS yang dari penerimaannya haruslah penerimaan hakim. Golongannya 3A penerimaan pertamanya. Nanti dia berproses tuh sampai bisa jadi ketua pengadilan. Nah, ini struktur pengadilan sendiri kita jelasin, ada nggak di sini ya? Nah, di sini. Nih, nih ya, ini tadi ya. Nih, Mahkamah Agung, Kasasi dan PK oleh Hakim Agung. Nih, kalau pengadilan tinggi kan tingkat banding, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Kalau pengadilan negeri tingkat pertama, nah, pengadilan sendiri dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. PNS-nya, ya, pegawainya di pengadilan ini, ya, ada jalur hakim. Nih, jadi non hakim sama hakim kalau di pengadilan itu. Kalau non hakim nggak boleh jadi ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan. Jadi karir dia itu cuma sebatas panitera sama sekretariat. Waduh, mati karir dong. Enggak juga. Panitera dan sekretariat ini, ya, panitera itu kan ngurus persidangan, ya kan? Kalau sekretariat itu ya bagian umumnya, bagian perlengkapan dan lain-lain sebagainya ya. Itu kan sekretariat namanya. Lantas PNS di pengadilan tapi bukan hakim, lantas bakal jadi bawahan terus? Enggak juga. Dia bisa jadi pejabat di sekretariat Mahkamah Agung. Jadi bertingkat. Jadi di Mahkamah Agung ini pasti ada sekretariat, ada panitera. Di pengadilan tinggi ini ada sekretariat, ada panitera. Di pengadilan negeri juga ada sekretariat, ada panitera. Gimana kalau mau jadi hakim? Ikut tes. Ikut tes. Ada jalur dari awalnya hakim untuk kemudian nanti jadi hakim di pengadilan tinggi, pengadilan negeri, tergantung penempatan dia. Dan kalau dia mau jadi hakim agung, ikut tes lagi, diusulkan dulu oleh Komisi Yudisial, kemudian di fit proper test oleh DPR, baru ditetapkan oleh ini. Komisi Yudisial mengusulkan satu hakim agung, dites oleh DPR RI, ya, lalu dilantik oleh Presiden. Kalau ketua MA-nya dipilih dari dan oleh Hakim Agung itu sendiri. Fungsi ketua Mahkamah Agung. Nah, terus orang bertanya-tanya, ngapain jadi ketua Mahkamah Agung? Toh Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung kan hakim tuh, Hakim Agung. Hakim Agung 1 sampai Hakim Agung 50 sama aja hakim juga. Kalau sedang melaksanakan peradilan itu, yang bukan ketua Mahkamah Agung juga tetap Hakim Agung saya. Tetap mutus perkara juga. Ya memang, tapi Ketua Mahkamah Agung punya wewenang nih, luar biasa nih, menerbitkan peraturan Mahkamah Agung. Dia yang bina teknis peradilan. Dia tuh kalau di kementerian istilahnya dirjennya dia itu. Dirjennya seluruh pengadilan di seluruh Indonesia. Jadi dia ini kepala kantor, apa dirjen, apa menteri lah. Istilahnya orang nomor satu, Ketua Mahkamah Agung. Bukannya case per case, bukan. Dia ada jabatan artinya. Tapi untuk jadi ketua Mahkamah Agung maupun di
Pengadilan itu harus hakim dulu. Panitera dan sekretariat nggak bisa. Dia cuma sebatas jadi sekretariat di Mahkamah Agung itu, kepala sekretariatan itu nggak kecil juga itu, tinggi ya kan. Tapi jalur karir dia ke situ, bukan jadi bukan jadi ketua, karena dia tidak hakim. Nah, kira-kira itu yang saya pelajarin ya. Saya bukan orang di dalam pengadilan ya. Dulu waktu kecil sering ke pengadilan karena mama saya sering ngurus kasus, tapi saya baru ini belajar ternyata seperti itu. Ada dua macam karir di pengadilan ini. Ada yang hakim, ada yang non hakim. Ya, kira-kira itu. Jadi kita simpulkan dulu nih ya. Jadi Mahkamah Agung itu kan adalah eh, bagian dari kekuasaan yudikatif. Dia tuh menyelenggarakan peradilan di Indonesia ini. Jadi ada aturan di Indonesia, apabila ada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut, kan tidak ngunci tuh, harus pengadilan untuk menilai, menimbang orang ini salah dan apakah salah, kalaupun salah dihukumnya berapa setimpalnya, itu harus ada proses peradilan. Nah, yang melaksanakan peradilan di Indonesia ini adalah Mahkamah Agung ya, dan bawah-bawahnya itu. Mahkamah Agung itu tertingginya, ada pelaksananya di bawah, yaitu pengadilan-pengadilan. Selama ini saya pun ya, saya mengira pengadilan itu apakah di bawah Kemenkumham, apakah sama-sama dengan jaksa, atau bagaimana gitu. Ternyata struktur organisasinya adalah pengadilan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya, lalu Mahkamah Agung, dikepalai oleh Ketua Mahkamah Agung yang merupakan Hakim Agung yang dipilih oleh Komisi Yudisial, DPR, Presiden. Jadi gitu alurnya. Mungkin itu saja episode 4 kali ini. Semoga mencerahkan, semoga menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih.